Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa mudilla lahu fala hadiyalah amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat dan nikmat sehat. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah taksonomi tumbuh rendah ini kami mendapatkan materi yang berjudul alga hijau dan alga coklat. Pengertian alga hijau dan alga coklat. Alga hijau dinamai berdasarkan kloroflasnya yang berwarna hijau. Alga hijau adalah salah satu kelas dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Sel-sel alga hijau bersifat eukariotik. Materi inti dibungkus oleh membran inti. Pigmen lain yang demikian adalah krotena dan kantrofil. Komposisi ini juga dimiliki oleh sel-sel tumbuhan modern. Sedangkan alga coklat adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Pigmen yang lebih dominan adalah pigmen kantrofil yang menyebabkan ganggang berwarna kecoklatan. Mungkin ini saja dari saya. Untuk materinya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Putra Ali Aulia, yakni klorofil. Dalam pigmen lain terdapat bermacam-macam klorofas yang bentuknya bermacam-macam, antara lain yakni seperti mangkuk, gelang, pita spiral, jala, dan bintang. Di dalam klorofas juga terdapat butiran padat yang disebut dengan firenoid yang berfungsi untuk pembentukan tepung. Alga hijau juga merupakan golongan terbesar di antara alga dan kebanyakan hidup di air tawar. Alga hijau juga ada yang bersel tunggal dan ada pula yang bersel banyak, berupa benang, lembaran, atau membentuk koloni spesies ganggang hijau. Yang bersel tunggal ada yang dapat berpindah tempat, tapi ada pula yang menetap. Alga hijau merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Vegetasi alga yang memiliki warna hijau yang kilat seperti tumbuhan tingkat tinggi yang mengandung pigmen klorofil A dan B yang lebih dominan dibandingkan dengan kaloten dan eksantofil. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri alga hijau dan alga coklat. Yang pertama, ciri-ciri alga hijau yaitu reproduksinya mempunyai stadia berbulu cambuk, seksual dan aseksual. Yang kedua, mengandung klorofil A dan B, beta, gamma katogen, dan xanthofil. Yang ketiga, berwarna hijau dan persediaan makanan cadangan berupa kanji dan lemak. Yang keempat, dalam dinding selnya terdapat selulosa, silan, manan, dan memiliki kilakoid. Yang kelima, dalam plastida terdapat pironois sebagai tempat penyimpanan produk hasil sintesis. Yang keenam, tali satu sel berbentuk pita berupa membran tubulat dan kandungan atau bentuk lain. Selanjutnya, ciri-ciri alga coklat yaitu sel mengandung promakropora yang berwarna coklat kuning kekuningan karena adanya kandungan fukosotin yang melimpah. Yang kedua, cadangan makanan berupa laminarin yang beta-glukan yang mengandung manitol. Dinding sel sebagian besar tersusun oleh 3 macam polimer yaitu selulosa, asam alginan, fukan, dan fuoidin. Yang ketiga, alga coklat berwarna coklat atau hijau kecoklatan sampai coklat tua. Yang keempat, pigmen yang terkandung di dalamnya antara lain yaitu
klorofil jenis A dan C, beta-karoten, dan viola-satin. Yang kelima yaitu di samping kandungan alginan yang ada pada dinding sel, alga coklat ini juga mengandung senyawa hasil fotosintesis berupa mineral. Sekian, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang klasifikasi dari alga hijau. Klasifikasi dari alga hijau ini sebagai berikut. Dominan, kingdom, eukaryotik, plantae, klasis. Divisio, chlorophyta, klasis. Ordo, familia, genus, dan spesies. Susunan tubuh dari alga hijau. Dinding sel, kloroplas, saluran, parensit, dan agopurs. Alga hijau mempunyai susunan tubuh yang bervariasi, baik dalam ukuran, dalam bentuk, dan susunannya. Dari banyaknya variasi tersebut, alga hijau dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, sel tunggal atau uniseluler dan motil. Yang kedua, sel tunggal dan non-motil. Yang ketiga, koloni xenobium, yaitu koloni yang mempunyai jumlah sel tertentu sehingga mempunyai bentuk yang relatif tetap. Yang keempat, koloni tidak beraturan. Yang kelima, berbentuk filamen tidak bercabang dan filamen bercabang. Yang pertama, heterometricus, yaitu filamen bercabang yang terbagi menjadi bagian yang rebah atau prostate dan bagian yang tegak. Yang kedua, polyaceous atau parenkematis, yaitu filamen yang pembelahan sel vegetatisnya terjadi lebih dari satu bidang. Contoh ulva tubular, yaitu talus yang memiliki banyak inti tanpa sekat melintang. Contoh Chlaurephage. Peran alga hijau dalam kehidupan. Dampak positifnya sebagai sumber protein sel tunggal. Contoh Chlorella. Sebagai bahan makan. Contoh Volvox sebagai bahan sayuran. Yang ketiga, sebagai plankton. Merupakan salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan di air tawar. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain untuk bernafas. Dampak negatif dapat mengganggu jika perairan terlalu subur, membuat air berubah warna menjadi bau. Menjadi masalah dalam proses penjernihan air, menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air.